Pernah nggak sih lo nyasar waktu lo nyari tempat, atau lo bingung nih mau pakai rute yang mana biar cepet nyampenya? Tenang, lo nggak sendirian. Halo kawan Ji, balik lagi di channel Geo and Beyond, channel yang seru buat lo yang suka sama geografi dan segala hal tentang dunia kita. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang apa itu GPS atau Global Positioning System. Salah satu teknologi yang canggih yang dijamin deh abis ini lo nggak bakalan nyasar-nyasar lagi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas lebih lanjut apa itu GPS, dan tanpa berlama-lama lagi, gas kita berangkat. GPS atau singkatan dari Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang memungkinkan kita buat nentuin lokasi di bumi dengan akurasi yang tinggi. GPS bekerja dengan memanfaatkan jaringan satelit yang mengorbit bumi. Cara kerja dari GPS yang pertama itu ada satelit GPS. Nah, ada sekitar 30 satelit GPS yang mengorbit bumi. Satelit-satelit ini bakal terus-menerus ngirimin sinyal radio yang mengandung informasi tentang posisi dan waktu secara akurat. Yang kedua, ada penerima GPS. Jadi waktu kita pakai GPS kayak di handphone ataupun di mobil, nah GPS ini tuh bakal nerima sinyal dari beberapa satelit yang berbeda. Setidaknya diperlukan sinyal dari 4 satelit buat nentuin posisi biar lebih akurat. Dan yang ketiga ada triangulasi, di mana perangkat GPS itu bakal ngitung jarak dari masing-masing satelit berdasarkan waktu yang dibutuhkan buat ngecapai perangkat. Dengan informasi ini, perangkat GPS bisa nentuin lokasi pakai metode yang disebut dengan triangulasi. Ada 3 komponen utama dari GPS. Yang pertama itu ada satelit. Nah, satelit ini akan ngorbit bumi dan akan ngirimin sinyal ke bumi. Yang kedua itu ada stasiun kontrol. Stasiun ini itu ngebantu memantau dan mengelola satelit buat mastiin akurasi sinyalnya tetap baik. Dan yang ketiga ada penerima GPS, di mana perangkat ini itu bakal nerima sinyal dari satelit dan akan ngitung posisi berdasarkan informasi yang telah dikirimkan oleh satelit. Saat ini perangkat GPS itu udah tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa contoh perangkat GPS yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada GPS navigasi mobil, di mana GPS di mobil itu biasanya dipakai buat ngasih petunjuk arah secara detail, kayak rute tercepat, jarak tempuh, dan estimasi waktu. Yang kedua, ada GPS di handphone. Sekarang semua handphone itu dilengkapi dengan GPS bawaan. Nah, hal tersebut bakal mudahin kita buat pakai aplikasi kayak Google Maps. Yang ketiga itu ada GPS di smartwatch. Nah, GPS di smartwatch sendiri biasanya dipakai buat melacak aktivitas fisik kayak lari ataupun naik sepeda. Dan yang keempat itu ada GPS geodetik, di mana GPS ini dipakai buat survei dan pemetaan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Biasanya dipakai dalam proyek konstruksi dan geodesi. GPS udah jadi bagian yang nggak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi ini ngasih berbagai macam manfaat buat ngemudahin aktivitas kita. Yang pertama misalnya dalam bidang navigasi mobil. Nah, GPS itu memungkinkan kita buat mendapatkan petunjuk yang lebih akurat dan bisa buat ngehindarin kemacetan. Yang kedua dalam bidang olahraga, banyak sekarang aplikasi olahraga itu yang pakai GPS untuk melacak jarak lari ataupun jarak bersepeda. Yang ketiga itu dalam bidang pemetaan dan perencanaan. Nah, GPS ini biasanya dipakai buat pemetaan kayak perencanaan kota, manajemen lahan, dan penelitian dalam bidang lingkungan. Dan yang keempat itu dalam bidang pencarian dan penyelamatan. Misalnya dalam situasi yang darurat, GPS ini bisa ngebantu tim SAR dan tim penyelamat untuk menemukan lokasi dengan lebih cepat. Biar bisa manfaatin GPS secara lebih maksimal, ada beberapa faktor yang harus lo perhatiin kalau lagi pakai GPS. Yang pertama, pastiin sinyal GPS-nya kuat. Karena semakin banyak satelit yang terdeteksi, maka akan semakin akurat posisinya. Dan hindari juga bangunan yang tinggi, pepohonan yang tinggi, atau juga cuaca yang buruk. Karena cuaca yang buruk itu bisa ngeganggu sinyal satelit dan bisa mengurangi akurasi. Yang kedua, pakai perangkat GPS yang baik.
Karena perangkat GPS yang baik itu punya sensitivitas yang lebih tinggi terhadap sinyal satelit, sehingga nantinya bisa ngasih hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, perbarui peta secara berkala. Nah, selalu perbarui peta secara berkala buat ngedapetin informasi jalan yang terbaru dan ngehindari rute-rute yang udah nggak valid. Yang keempat, hati-hati waktu pakai GPS. Hati-hati kalau lo misal pakai GPS waktu nyetir. Tetap waspada dan tetap fokus pada jalanan. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang GPS. Gimana? Coba deh lo share pengalaman lo pakai GPS. Mungkin lo udah pernah nyasar nih pakai GPS, mungkin disasarin sama maps ke sawah atau ke jurang. Waduh, bahaya banget ya. Jangan lupa share di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.